Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tiada kata yang pantas kita ucapkan untuk mengagumi dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita kecuali kalimat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, atas berkat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita sebagai hambanya patutlah untuk bersyukur. Dan jikalau kita bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada hambanya. Akan tetapi jikalau seorang hamba itu kufur terhadap nikmat Allah, niscaya sungguh azab Allah sangatlah pedih. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, karena dia merupakan uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin, yakni sebagai suri tauladan bagi kita semua, contoh kita dan rahmat bagi seluruh alam. Insyaallah pada kesempatan kali ini atau di video kali ini kita akan menjelaskan tentang al-hijamah atau bekam, yang merupakan tibun nabawi, atau tentang apa pengertian, tujuan dan manfaat al-hijamah, hukum dasar al-hijamah, dalil-dalil yang menyebutkan tentang al-hijamah atau bekam, pembagian al-hijamah, waktu yang paling afdal untuk hijamah, dan banyak yang lainnya. Yang dimana di video kali ini kita akan menjelaskan secara teori atau menurut ilmunya. Kemudian di video-video selanjutnya kita akan lebih banyak berinteraksi atau melakukan praktek al-hijamah atau bekam itu sendiri. Sebelum kita jauh melangkah tentang al-hijamah atau bekam, seperti terima kasih kepada semua sahabat yang di luar sana yang senantiasa mendukung channel ini, ini channel Sahibul Akhirah. Semoga channel ini bisa bermanfaat lebih banyak lagi dan mendapat ganjaran berupa pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, pengertian al-hijamah. Al-hijamah berasal dari bahasa Arab. Al-hijamah yakni menyedot udara pada permukaan kulit, atau menyedot atau mengeluarkan darah melalui kulit, yakni atau darah toksik atau racun dari darah. Al-hijamah ini dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh agar tetap fit, mencegah ataupun mengobati berbagai macam penyakit. Karena di tubuh manusia kulitlah yang paling banyak, sehingga melakukan al-hijamah ini bisa menyembuhkan atau mencegah dari berbagai penyakit yang diakibatkan oleh banyaknya penyakit pada kulit. Kemudian selanjutnya, apa tujuan dari al-hijamah? Tujuan dilakukannya al-hijamah adalah untuk memperoleh kesehatan tubuh kita, yakni di samping untuk mencegah atau menjaga kebugaran, dan disebutkan di berbagai hadis bahwasanya al-hijamah
adalah pengobatan yang paling afdal, mampu meringankan pinggang, menyegarkan penglihatan dan lain sebagainya. Itu merupakan tujuannya hijamah, dan tak lain dan tak bukan yakni dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat dari al-hijamah. Manfaat dari al-hijamah ini ada dua. Yang pertama, jikalau kita melaksanakan al-hijamah atau bekam, kita telah melakukan atau melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendapat ganjaran berupa pahala. Kemudian yang manfaat yang kedua adalah kita mendapatkan kesehatan. Baik itu tadi mencegah, menjaga memelihara fungsi-fungsi itu atau memperbaiki fungsi-fungsi itu, menjadikan badan kita tetap fit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hukum dasar dari al-hijamah? Hukum dari al-hijamah ini atau bekam adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Manusia pertama yang dibekam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu sebelum melakukan Isra Mi'raj, beliau dibekam oleh malaikat. Dan adapun dalil-dalil tentang al-hijamah ini banyak diriwayatkan oleh perawi-perawi hadis. Antaranya hadis riwayat Muslim radhiyallahu anhu yang artinya pengobatan yang paling ideal adalah al-hijamah. Kemudian hadis yang lain disebutkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu yang artinya khairud dawa al-hijamah, sebaik-baik obat adalah al-hijamah. Kemudian selanjutnya tentang pembagian bekam. Bekam ada dua macam. Yang pertama adalah bekam kering. Kemudian yang kedua adalah bekam basah. Bekam kering ini mempunyai dua metode. Yang pertama dengan cara mengeletakkan gelas vakum pada titik-titik bekam yang telah disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian membiarkan tersebut atau gelas vakum itu selama 15-20 menit, sehingga akan menimbulkan bekas memar selama 1-2 pekan. Kemudian yang kedua dengan meletakkan gelas vakum pada titik-titik bekam yang terlebih dahulu diberikan minyak seperti minyak zaitun, balsam dan sejenisnya. Kemudian gelas vakum itu digoyang-goyangkan, semisal ketika kita seperti untuk mengkerok badan. Kemudian yang kedua pembagian bekam, yakni bekam basah. Bekam basah ini caranya adalah meletakkan gelas vakum tadi ke titik-titik bekam pula yang tadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu kita tusuk atau menggunakan jarum atau pisau silet atau pisau bedah dengan tata cara bekam, dengan sebelumnya sisa membaca doa dengan cara tusuk dengan bilangan ganjil, kemudian berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah itu kita keluarkan darahnya dan bersihkan, dan kita diamkan, maksudnya kita diamkan selama 3-5 menit untuk mengeluarkan darah dan kita bersihkan. Setelah itu kita oleskan minyak.
Kemudian apa manfaat dari bekam basah ini? Ada dua. Yang pertama, menjaga badan tetap fit, mengembalikan fungsi-fungsi tubuh itu sendiri. Dalam hal ini ialah mencegah dari penyakit. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah untuk mengobati berbagai penyakit. Tanda kutip, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih afdal dilakukan pada waktu-waktu afdal untuk berbekam. Adapun waktu-waktu afdal untuk berbekam, yakni yang pertama, akhir bulan yang paling afdal itu adalah sepertiga keempat bulan Qamariyah, yakni Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Itu adalah bulan yang paling afdal dalam bulan Qamariyah atau Hijriyah. Kemudian yang kedua, tanggal yang paling afdal dalam bulan Qamariyah, tanggal 17, 19, 21, dan bisa ditambahkan 5 hari setelahnya. Yang ketiga, waktu yang paling afdal untuk berbekam adalah pada hari Senin, Selasa, dan Kamis. Dan yang keempat, yang terakhir adalah waktu atau jam yang paling afdal adalah pada jam 14 dan 15.00 siang. Jadi jikalau kita berbekam dengan memperhatikan waktu-waktu afdal berbekam, insyaallah dengan dibarengi oleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kesehatan, maka insyaallah kita akan diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tips untuk melihat waktu yang paling afdal. Karena ada tadi ada empat waktu yang paling afdal dari bulan, tanggal, hari maupun jam itu sendiri. Jadi jikalau kita bisa melihat keempat waktu ini, kita berbekam di salah satu bulan tersebut, yaitu Jumadil Akhir, Rajab, Syawal. Kemudian kita dapat juga pada tanggal 17, 19, 21 dan 5 hari setelahnya. Dan kita laksanakan pula di hari Senin, Selasa dan Kamis. Dan pada waktu siang, yakni 14.00 dan 15.00, maka insyaallah itu lebih cepat lagi waktu penyembuhannya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di video kali ini adalah bacaan untuk berbekam itu sendiri. Jadi disunahkan dalam berbekam untuk senantiasa selama berbekam tidak berzikir, memohon pertolongan, kemudian membaca doa, sehingga baik itu yang membekam ataupun yang dibekam. Adapun doanya adalah kita sebelum membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita membaca surah Ayatul Kursi, kemudian kita membaca al-mu'awwidhatain, yakni surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang artinya dengan menyebutkan nama Allah dan dengan namanya itu disebutkan maka tidak ada bahaya di langit maupun di bumi. Wa huwas sami'ul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna dan dengan kejahatan makhluknya. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Di video-video selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang adab
berbekam, apa yang harus dipersiapkan ketika sebelum dan sesudah berbekam. Kemudian saya akan memperkenalkan alat bekam, orang-orang yang boleh dibekam, orang-orang yang tidak boleh dibekam. Itu semuanya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Dan kita langsung akan praktek tentang pelaksanaan bekam. Dan di samping itu, disitulah juga kita akan menjelaskan penyakit-penyakit apa saja yang bisa disembuhkan, insya Allah, jika kita melakukan bekam pada titik-titik yang telah disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.